الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini berkumpul semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malipungannya sininna papinya menna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita butuhkan. Sehingga kemudian kita dipertemukan, diperjalankan dan dipertemukan di masjid kita ini, Masjid Aisyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada pertemuan ini. Amin. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad dan selainnya, yang semuanya tentang pertanyaan ketika di kuburan. Bahwa ketika kita dikuburkan, datang dua malaikat, fayujlisani, kemudian mendudukkan kita, napatudah. Lalu kemudian kita akan ditanya, aku tanaiki ya malaikat, mar rabbuka, ni gapuamu, wa ma dinuka, agamamu, kemudian wa man nabiyuka, niga nabimu. Dalam riwayat lain, bahwa orang yang beriman ketika dia ditanya mar rabbuka, ni gapuamu, siapa Tuhanmu, dia akan mudah mengatakan Rabbi Allah, na yapuaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamamu, maka dia akan menjawab dengan mudah al-Islam. Kemudian wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, ni gayyewe urwanewe, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Maka dia akan menjawab Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, mereka yakutanai mar rabbuka, ni gapamu, maka dia akan mengatakan ha la adri, dewising. Kalau ditanya agamamu, mereka akan mengatakan ha la adri, dewising. Begitu pula ketika ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus kita persiapkan. Pasti kita akan ditanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Bahwa Allah akan yusabbit, menguatkan, meneguhkan dengan perkataan yang hak, dengan perkataan yang benar di dunia dan di akhirat. Tapi persiapan ini tentunya maka dilengori, kita lancari seperti kita mau ujian. Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, terniat. Al-Islam, Al-Islam, Al-Islam. Ya pula memang ni. Bukan seperti itu. Ya. Nah, sebab ia tu tepat keimanan itu adalah ucapan dengan lisan. Lepak ililah.
wa tasdiqun bil qalbi, maka tu benar itu nak token hati, dibenarkan di dalam hati, wa amalun bil jawarih wal arkan, lalu kemudian dilakukan dengan anggota badan. Jadi kalau tiga hal ini diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan dilakukan dengan amalan anggota badan, inilah nanti yang akan mudah menjawabnya. Yusabbitullahu alladhina amanu, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Ini beda satu mata. Lisannya, hatinya, dan raganya, anggota badannya itu selaras. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini kaffah, secara menyeluruh. Dia nasi tengah-tengah, tidak setengah-setengah, tidak sebagian, tidak makada kebanyakan, tidak. Tapi nasab Allah Ta'ala kafah, secara menyeluruh. Lisan, hati, dan anggota badan. Dari segi akidah, keyakinan, dari segi amalan, dari segi pergaulan, muamalah. Yattamaki manangi agama asal dengannya nasabak suku sempurna. Nasabak makukwe kita bertanya sekarang ini. Yakum akadihum Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dek gemui tei ia rotok pancajengi, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, keinginannya itu sebagai sembahannya, menyembah keinginannya. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, di penadiasannya mata belum beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, gangkanna iyaro hawahu, keinginan dan hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikut kepada apa yang saya bawa. Yakutanaki aga natiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Begitu pula hadis yang menjelaskan Al-Quran tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdud dinar, rugi celaka hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, rugi celaka hamba dirham. Yang dimaksud di sini adalah uang. Maka daki engkau balik tona puata duit. Ada orang yang diperbudak oleh uang, ada. Maka daki piku kira batin ada yena puata rupa tahu bagaimana uang itu, harta ini memperbudak manusia. Yaitu narek kotama ni waktu sempajangi. Lalu kemudian kita dalam pekerjaan, maka di situ muncul dua aturan. Aturan pekerjaan dengan aturan Allah. Kita kerja, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allah Ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa salat bagi orang-orang yang beriman itu telah ditentukan waktunya. Maka dua hal, upat terui jama-jama, upat pisoiga, lalu kemudian saya berpisah.
Yakko terui jama-jamange berarti niga puata ki irutu. Siapa yang kemudian yang mengatur kita waktu itu? Allah kah atau pekerja? Tapi kalau kita hentikan pekerjaan itu lalu kemudian kita mendatangi salat, maka kita waktu itu hambanya siapa? Ini nasabah dua itu atau wadi bagene telu, tiga hal. Ada orang yang merupakan dia hamba Allah. Kata tahu hamba selain daripada Allah. Kata tahu nasengnya alena atanna Allah Ta'ala dekia dibuatatui selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal. Dan satu saja yang benar. Jadi itu. Yang kedua jelas. Manasai. Maka dah tanya Allah Ta'ala puasa. Yang ketiga, ialah dia semapat dua. Dia hamba bagi Allah, juga hamba selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dan tiga ini mesti masalah ini, pasti rusak, hancur. Kedihung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Meaning itu kepur rilino Allah Ta'ala rilipuk na jiwenino. Ya, atau di langit dan di bumi metani masolang yaitu lagi makutupan dan tulinan sudah lama hancur. Maka orang-orang yang menyembah selain daripada Allah atau menghambakan dirinya kepada selain daripada Allah atau menghambakan dirinya kepada Allah kan tetapi juga menghambakan dirinya kepada selain daripada Allah, maka dia akan menuju kehancuran. Maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyriku. Mega tunaseng alena matappu lori Allah Ta'ala. Banyak orang yang menyangka dirinya beriman kepada Allah, tapi sebenar-benarnya mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan itu sebenarnya simpel. Jepuiwi maka dan ni kekuatan. Ketahui siapa yang berhak kita sembah. Kemudian ikuti agama apa yang harus kita ikuti. Dan siapa panutan. Tiga hal. Ya. Kan tetapi kalau kita membahas tentang Marrabbuka, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan tentang tauhid. Ya, kalau kita mengatakan esakan Allah, orang di penemanesa di penulip pahang imadeci tidak bisa memahami dengan baik tentang apa itu tauhid. Kalau kita katakan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum bisa dia memahami dengan baik apa itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahui bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali tauhid. Jadi itu. Amalan-amalan yang lain, sempajangnya, puasai, kebaikan-kebaikan lain, itu fasilitas surga. Tapi yang memasukkan ke dalam surga ini yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita pelajari dengan baik. Alhamdulillah, ya, setelah Ramadan ini kita mulai kembali majelis-majelis ilmu yang hampir semuanya itu fokusnya kepada tauhid. Sempatkan waktu untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya, sebab itu tadi maka kalau kita bahas tentang tauhid, mereka belum tahu apa itu tauhid. Sinasengi maka yang kumas sempayang berarti mapaseuan. Berarti tauhidnya sudah bagus.
Kalau dia sudah puasa berarti tauhidnya sudah bagus. Padahal banyak orang yang menyangka dirinya beriman, padahal dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini lillah, apun dengan nakikong Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Yang ada pada kita sekarang ini hanyalah hak pakai saja. Hak pakai. Tetap ia mempunyai yang memiliki kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hak pakai, ingat, harus kita gunakan jasad ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Niga mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Jasad kita ini tidak boleh dirubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi harus dijaga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, mulai dari tubuh kita ini, kemudian pakai, kita kenakan pakaian, ya, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Lalu kemudian kita fungsikan untuk apa jasad ini, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Karena yang ada pada kita sekarang ini hanyalah hak pakai saja. Ya kumakadaya punainya, kalau yang memiliki mengatakan pakai mui, tapi aja mau pakai. Ya, jangan gunakan untuk ini lagi. Maka orang tidak boleh menjual anggota badannya, patutnya dia punangi. Dia jual ginjalnya, dia jual. Tidak boleh. Tidak boleh merubah apa yang tidak, yang menurut yang memiliki itu Allah, tidak boleh dirubah. Tidak boleh dia kurangi, tidak boleh dia tambah. Suamage tania alina punna. Hak pakai. Sama dengan harta. Hak pakai. Allah yang memberikan, reki Allah Subhanahu wa taala orang para ayat pakai guna saleh. Nah, sebab dia tu di mapunagi itu titipan. Dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan ini, dan pembukaannya di kuburan. Kalau di kuburan yang menjawab itu adalah lisan. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Tapi kalau sudah berpindah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat nanti ditutup mulut. Dia nak bicara dengan yatim. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang bersaksi adalah kaki terhadap apa yang pernah kita lakukan. Dan alhamdulillah agama ini mudah. Tapi mesti dia gurui. Ya. Nasabak namo tu pikugai mudahnya sesuatu yang kudia memang ke dia gurui, maka itu menjadi sesuatu yang sulit. Ya. Seperti beberapa tahun yang lalu, ketika kita membahas tentang sholat, kita sebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dia sesampainya tu dia nak baca surah Al-Fatihah. Setelah itu ketemu kutaan maka dipikirkan dipilih ya ustaz. Nah ya dia nak baca surah Al-Fatihah aku sempanya. Apa dia baca ke dalam harus. Dan baru-baru ini waktu saya di Flores setelah pengajian subuh itu diceritakan. Engkau pakai nak terima. Ada amalan. Amalan ini adalah Al-Fatihah.
Al-Falaq, An-Nas. Dan ini diwariskan ke anaknya. Apa menarang ya. Jadi anak-anak ya makutananya maka ada Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah. Jadi ternyata selama ini aku nak pakai yang biar apa? Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Masing 3 kali. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Ketika dia terima, waktu nasa terima jiro, makruna kelima. Kali baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Mungkin ya roh. Tapi ya roh aku tanahnya jadi betul. Artinya inilah kondisi umat di sana. Ya. Dia amalkan itu. Namanya saja. Dia nisam kedua Al-Fatihah, Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Dia nisam kedua Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Nisam kedua An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Walaupun itu mudah, ya dia memang dengan dia guru ini akan menjadi sulit. Dan hindari hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hal ini, yang diperbedakan, yang diperselisihkan oleh orang-orang sekarang ini, terutama di media sosial. Kita yang sedikit bekal, jangan terlalu banyak nimbrung, mengetik, berkomentar di media sosial, apalagi ikut menghujat. Megameton ini ibu kota. Apakah bekal kita sudah banyak sehingga kemudian kita menghujat, kita mencela ya, terhadap sesuatu mungkin yang berdebat, yang berselisih ini mereka husnuzannya maka dah megameton ini apa ngamalah lagi. Kita yang menyadari diri kita tidak terlalu penting. Kita berbicara, mengetik, membahas itu gagal mengkeli. Itu gagalnya anda baca tu. Jangan sibuk menilai orang lain. PR yang paling besar dan pertanggungjawaban yang paling besar di hadapan Allah acamin ni taita ini matut. Bukan orang lain, maka dia di lo matana bali mana ni pakutanana mati iwit bukan. Kita yang akan menjawab pertanyaan yang ditujukan si A, si B, si C, si Tanya. Kita ini PR terbesar kita, pekerjaan terbesar kita di dunia ini dan pertanggungjawaban terbesar kita ni ahli kita. Sibuklah menilai diri sendiri, jangan menilai orang lain. Tentang masalah konsep ketuhanan, kepada kini apa siwat alurikum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama jelas. Hindari semua istilah, gelaran, panggilan, perkumpulan, apapun itu yang kemudian tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan agama. Sidimi asal. Nasibung Allah Ta'ala wa sammakumul muslimina min qabl. Allah Ta'ala itu terlari Allah yang memberikan nama Islam. Kita diberi nama Muslim cukup. Benar dia, tidak butuh nama yang lain. Kalau saya Islam ini, Islam itu, Islam cukup. Dan inilah kata ini yang bisa mempersatukan umat. Satu saja, Muslim, Islam. Tidak ada yang lain. Dan nama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Ma dinuka, apa agamamu?" Islam. Sudah selesai. Dalam riwayat Islam tidak Islam ini, Islam. Ya. Jadi pelajarilah Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang sebenar-benarnya. Dan agama Islam ini adalah agama yang mulia. Kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah kita di Bone ini tempat belajar ya, mi gondrong magur, dan hampir setiap malam ada jadwal kajian. Mengenal agama ini begitu mudah, tapi di tempat-tempat yang lain seperti yang saya tadi ceritakan, di Flores misalnya, di NTT, agama di situ ya, walaupun mungkin sudah lama memeluk agama Islam, tapi masih banyak yang tidak mengetahui apa itu sholat. Saya dengar sendiri bahwa mereka Muslim tapi ini kembali dia sesempatnya, oh ada sholat, oh ada dibilang puasa. Jadi agama ini mereka warisi dari orang tua. Tidak tahu bahwa mereka biasa sholat. Apalagi di tempat-tempat daerah-daerah dia membentukkan masjid. Kita di sini masjid, ya. Tiba waktu sholat itu azan, ya. Maka di desa, maka saya kelinga bangi. Tapi di sana, ya, bayangkan kalau satu daerah tidak ada masjidnya. Kapan mereka dengar ceramah kira-kira? Kapan mereka dengar pengajian? Kapan mereka berkumpul sesama Muslim? Ya. Kapan mereka dengar khutbah Jumat? Kapan kira-kira mereka berhari raya Idul Fitri, Idul Adha? Dan di mana? Dan siapa ustaznya yang ceramah? Kapan mereka mendengar itu? Maka wajar kalau mereka itu hanya mengetahui bahwa mereka itu Muslim. Kita di sini, masjid di mana-mana, kajian di mana-mana. Sampai ada satu keluarga yang saya datangi, berapa anaknya? 5 atau 6. Tinggal ibu ini yang sudah nenek dengan satu anaknya yang Muslim. Yang lainnya itu sudah murtad. Anak-anak yang lain sudah murtad. Ada beberapa kampung itu memang terancam Muslim itu habis di situ. Jadi belajar agama kita di sini sangat mudah. Ada tempatnya, ada waktunya, ada ustadznya. Jadi minimal. Dan tentu pertanyaan dan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat. Karena hujah-hujah ini sudah sampai kepada kita. Dan agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Yakung kana masuk saya paham percaya makna tunggu gitu. Maka dan kalau diterima titik dulu ni lena bocoe ai. Maka dia selengagan itu pakai aga itu dan sebagainya. Aku kena melodi diterima, dicerak apa dan sebagainya. Islam apa ini? Sebab harus diakui makna apa yang sebagian diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu sedikit banyaknya ada yang tercampur ya dengan agama, kepercayaan orang-orang terdahulu. Dipoles. Maka jangan heran kalau kemudian hadis sekarang kalau disampaikan, maka inilah zikirnya, inilah bacaannya, inilah doanya. Oh, ini betul lagi. Padahal hadis ini. Tapi yang kusandro, wangi, kudangi, apalagi kalau diterima di tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, syarat-syarat tertentu. Apalagi yang kongkairingi begetendingi dalam bentuk jimat dan sebagainya atau jarum sepira ya kurang ya ketu jarum disimpan dia seru tadi beberapa waktu
dan sebagainya. Oh ini notok perilaku ini. Dan itu masih ada sampai sekarang. Lebih dia percaya kepada orang-orang yang menyampaikan pakai ini, pakai itu daripada yang menyampaikan dari Nabi atau bahkan dari Al-Quran itu sendiri. Ini perlu na dia guru dia sengai tauhid. Nasabay ko dia yang dia gurui, maka yang kita khawatirkan, kita menyangka bahwa diri kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Maka kita kembali bahwa sebenarnya kita ini hambanya siapa? Kalau mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya aturan. Ada agama, ada syariat. Dan karena lemahnya keyakinan, dan ini krisisnya sekarang, krisis keyakinan, sehingga orang itu ia naruna cekengi apa duangan, lemahnya keyakinan itu. Nah sebab dia sengai yakin dia uding na lepak dia sengai bata-bata. Ia rasa yakin. Kalau engkau mau apa bata-bata ngana dia yakin asal. Kenapa orang terjerumus kepada kesyirikan? Karena dia tidak yakin. Tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul istilah itu engkau memang betul dia asal. Karena dia tidak yakin. Belum betul dia asal. Ada memang orang-orang tertentu diberikan kelebihan, kemetu benda-benda tertentu dan sebagainya. Kemetu di asal. Karena lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keyakinan ini mesti full, sopui. Yakode berarti leceh itu dia akan berpindah. Kalau orang yang tidak yakin kepada Allah, maka dia pasti akan mencari sesuatu yang dia anggap bisa menyempurnakan keyakinannya tersebut. Kalau orang dia yakin maka Allah mapasawlasa yang menyembuhkan penyakit, dia akan mencari hal-hal yang lain yang dia yakini bisa menyembuhkan. Ini masalah keyakinan ini sangat penting. Nah sebab ekko malamay ko ni romun nak ciki mega dia sengai kesyirikan padua. Dhaful yakin, lemahnya keyakinan. Maka susah dijelaskan, maka dari guru dia sengai tauhid. Orang dengar tauhid itu kalau tidak dirincikan dia boleh paham madicin. Begitu pula hindari kesyirikan. Kalau kita menyatakan kesyirikan, orang tidak bisa memahami dengan baik tanpa kita jelaskan satu persatu. Dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan masalah ini. Bayangkan Rasulullah mendakwakan tauhid berapa tahun di Mekah. Kalau kita cuma hadiri pengajian tauhid cuma 1 kali atau baru 1 tahun, ya, atau 2 tahun, 3 tahun di Nabi Rasulullah mendakwahkan 13 tahun itu tauhid itu. Jadi kalau kadang tutur sedih bahas. Tidak ada perubahan itu juga saja. Apa kita pikir bahwa Nabi SAW berpikiran seperti apa yang kita pikirkan? Apa kita menganggap bahwa di Mekah itu 1-2 orang saja yang masuk, bahwa ternyata ya itu adalah tanda kegagalan? Tidak. Generasi yang dibangun di atas tauhid adalah generasi yang kokoh kuat. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihatlah sahabat-sahabat yang lain yang tumbuh di atas tauhid, itu generasi yang kuat. Maka ya, carilah ilmu terutama tentang tauhid ini, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah fondasi atau 3 fondasi yang harus kita ketahui. Baik, mungkin ini sudah sangat lama.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala waffaqana likulli khair, senantiasa memberikan kepada kita taufik pada segala kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.